Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Fitra, mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tahun angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem rangkaian listrik rumah, tangga, dan PUIL, persyaratan umum instalasi listrik. Baiklah, yang pertama itu sistem rangkaian listrik rumah tangga. Sistem rangkaian listrik rumah tangga adalah sistem distribusi energi listrik dari sumber PLN ke seluruh beban listrik di rumah. Contohnya seperti lampu, stop kontak, kipas angin, kulkas, dan peralatan elektronik lainnya. Baiklah, untuk komponen-komponen dalam instalasi listrik rumah tangga itu ada beberapa komponen yang di sini saya tuliskan sesuai kegunaannya. Yang pertama, kWh meter atau meteran. Fungsinya apa sih kWh meter ini atau meteran? Berfungsi untuk mengecek ataupun menghitung jumlah listrik yang digunakan pada rumah tersebut, sehingga nanti pada pembayaran sesuai dengan kegunaannya. Yang kedua itu MCB, biasa disebut miniatur circuit breaker kepanjangannya. Fungsinya untuk pengaman utama, untuk memutuskan arus jikalau ada berlebihan beban listrik ataupun ada konsleting listrik di rumah. Jadi fungsinya sangat vital. Yang ketiga, saklar. Saklar ini berfungsi untuk penghubung serta pemutus jalur listrik untuk alat-alat elektronik yang kita gunakan. Begitu juga stop kontak, digunakan untuk menyambung dan memutus alur listrik sebelum ke benda atau alat elektronik lainnya. Yang keempat, kabel instalasi. Yang kelima, kabel instalasi berfungsi sebagai kabel penghubung antara jalur dari satu jalur ke jalur lainnya di dalam rumah. Yang keenam, itu pipa conduit. Pipa ini digunakan untuk melindungi kabel instalasi agar tidak ada yang namanya dimakan tikus ataupun kabel-kabel yang memang berisiko membahayakan. Itulah pentingnya pipa conduit. Yang tujuh, grounding rod. Grounding ini salah satu bentuk pengamanan yang dimana langsung ke bumi, sehingga nanti kalau memang ada korsleting itu tidak akan membahayakan kondisi di rumah yang diinstalasi listrik. Nah, berikut jalur distribusi listrik rumah tangga. Sini ada gambar yang saya tampilkan. Yang pertama tadi dari komponen yang awal itu dari kWh meter atau meteran. kWh meter ini awalnya disalurkan dari jalur-jalur listrik yang pertama sekali itu dari pembangkit listrik. Nah, sampailah ke kWh meter. Dari kWh meter ini dihubungkan ke NCB atau MCB. Fungsinya tadi untuk penghubung atau pemutus jika ada korsleting. Dari MCB bisa dilihat di sini baru disambungkan ke saklar. Ini ada saklar, ada juga colokan ya. Dari sana baru disambungkan ke TV, ke kulkas, serta ke lampu ataupun komponen-komponen elektronik lainnya. Jadi kurang lebih seperti ini jalur sederhana dari rangkaian listrik pada rumah-rumah. Oke, next untuk pembahasan yang selanjutnya itu persyaratan umum instalasi listrik atau biasa disebut dengan PUIL. PUIL ini adalah singkatan dari persyaratan umum instalasi listrik. PUIL adalah standar nasional untuk mengatur tata cara pemasangan instalasi listrik agar aman, andal, dan sesuai standar keselamatan di Indonesia. PUIL ini menjadi pedoman utama teknisi, instalatir, dan pengawas listrik. Next. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu tahu bahwasanya PUIL ini ada tujuannya. Yang pertama, melindungi manusia dari bahaya sengatan listrik. Yang kedua,
mencegah kebakaran akibat instalasi listrik. Yang ketiga, menjamin instalasi bekerja dengan aman dan efisien. Dan yang terakhir, menyeragamkan standar instalasi listrik di Indonesia agar seluruh rangkaian listrik di Indonesia ini instalasinya sama, dan juga tentunya dengan fuel ini agar kondisi listrik yang diinstal itu tetap aman. Next. Nah, ini adalah contoh ketentuan dalam fuel. Contoh sedikit ya, warna kabel standar untuk fasa itu merah, hitam atau coklat. Untuk netral biru, untuk grounding itu hijau kuning. Kedua itu stop kontak wajib dilengkapi dengan grounding, itu ketentuannya. Yang ketiga, panel harus mudah dijangkau dan tidak lembab. Jadi jangan sampai dipasang di tempat yang lembab atau tempat yang kira-kira terkena hujan itu basah. Yang terakhir itu kabel harus sesuai dengan kemampuan hantar. Jangan sampai salah menggunakan kabel sehingga tetap listrik terdistribusi dengan baik. Nah, berikut adalah contoh dari rangkaian listrik. Ada L, ada kabel grounding, dan ada kabel netral. Kabel netral biru, kabel tegangan itu atau fasa itu warnanya coklat di sini, serta kabel grounding itu warnanya kuning. Kurang lebih ini gambaran dari instalasi listriknya. Nah, berikut juga tabel warna dari kabel fasa 1, fasa 2, dan fasa 3 itu ada fuel 2011 atau fuel tahun 2000. Itu berbeda. Netral sama tetap biru, pembumian atau grounding itu sama hijau dan kuning. Yang membedakan pada penghantarnya ini, pada fasa 1, 2, dan 3 itu berbeda dari fuel 2011 dengan fuel 2000. Mungkin ini rangkaian sederhananya dari instalasi listriknya. Jadi jangan salah lagi. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya di sini, sistem rangkaian listrik rumah tangga harus dirancang menggunakan sistem paralel agar tetap efisien. Namun instalasi yang baik saja tidak cukup tentunya teman-teman. Harus mengikuti standar fuel agar keselamatan pengguna tetap terjamin. Listrik adalah kebutuhan utama, tetapi keselamatan adalah yang paling utama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jikalau memang ada yang salah, mohon untuk dikomentari, untuk diberi saran, sehingga saya juga bisa belajar dari teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.